Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja yang bertahta atas kehidupan kita, saudara. Haleluya! Bertahta atas setiap penyembahan pujian kami hari ini, Tuhan Yesus. Setiap hati kami buka bagi Engkau, Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, syukur kami hari ini kami tujukan hanya bagi Engkau, Raja segala Raja, Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu, Tuhan.
Kami memuji, kami membesarkan nama Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan segenap hatimu katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan segenap hati kami Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Dengarlah setiap kami Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, katakan, Kau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, ku agungkan, oh, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku nyatakan, Kau layak disembah. Mari umat Tuhan yang percaya satu suara katakan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin, amin. Aku muliakan, yes, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana.
puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Mari sepakat sama-sama katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Satu suara kami umat-Mu nyatakan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh sembah, sembah, sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai bagi Raja segala raja yang bertahta, yang berikan kemenangan bagi setiap kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam pujian penyembahan kami ada kuasa kemenangan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Di setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang percaya engkau datang ke tempat ini terjadi kemenangan dalam hidupmu? Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apa? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari dengan segenap iman saudara, katakan pada Tuhan sama-sama. Come on, say. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada apa saudara? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Katakan dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yang percaya ada kemenangan, kasih tepuk tangan kemauan bagi Tuhan. Come on. Hey, hey. Hari ini kami deklarasikan dengan iman kami Tuhan. Kami menang bersama dengan Kau Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Yang
menang, saya bisa lebih semangat kita kan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Siap semua, lambaikan tangan, katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Say haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Hey. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi yang menang sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Siap semua. Say haleluya, haleluya. Haleluya, Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Say haleluya, haleluya. dia bangkit. Haleluya, dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Yuk sama-sama dengan semangat, dengan iman, katakan sama-sama, come on. Haleluya, dia bangkit. Come on. Dia, katakan dengan iman saudara, terjadi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Come on, come on. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Katakan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yang percaya tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Come on. Kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Katakan, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Come on, come on. Sekarang saya, hey, hey, hey. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, haleluya. Saya sudah bebas. Sekarang saya Sudah bebas. apapun yang mengikat kami Tuhan, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya bebas. Bebas, haleluya. Siap sama-sama. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya Sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Come on, come on. Sekarang saya, mana suara katakan? Sudah bebas. Katakan sama-sama. Saya bebas oleh darah. Sekarang saya bebas. Sekali lagi sama-sama, come on. Katakan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Mari sekali lagi ya, dikira katakan. Sekarang saya, hey, hey. sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas
lagi GBI PRJ. Hanya di dalam namanya Yesus. Amin. Katakan hanya. Pasti tersedia kemenangan. Keluar GBI PRJ. Hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Milikku selama-lamanya. Ayo mau nyatakan Tuhan dengan iman. Mari sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sekali lagi nyatakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan yang sudah alami pembebasan di dalam Kristus, sama-sama kita sorakan, bangkit jadilah pemenang, bangkit jadilah pemenang, bangkit jadilah pemenang. Haleluya. Bapak, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa kiranya Indonesia diluputkan dari bencana, kesusahan dan juga perpecahan ya Tuhan. Melainkan kami lepaskan berkat damai sejahtera, kerukunan dan kelimpahan atas bangsa kami Indonesia. Dan menjelang pemilu Tuhan, kami berdoa biar maju calon presiden, calon wakil rakyat yang nasionalis dan toleran. Sehingga mereka yang terpilih, mereka yang terintegritas Tuhan, membangun bangsa dan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Biar kiranya hikmat kebijaksanaan turun atas Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biar kiranya Tuhan atas kabinet, lembaga pemerintahan dan atas setiap kepala-kepala daerah yang ada ya Bapak, bekerja dengan kepemimpinan yang baik, melayani dan membawa keadilan atas setiap rakyatnya yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, mengangkat tangan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus, dalam mempersiapkan dan menjadikan setiap jemaat Tuhan menjadi umat yang bangkit dan menjadi pemenang, serta membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dan keluarga Pak Niko aman dalam pelindungan Tuhan. Diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto ya Bapak, dalam membawa setiap umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan bagimu ya Tuhan. Dan kiranya perlindungan Allah yang sempurna untuk Dr. Yanto dan keluarga besarnya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk setiap anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di CK7 Tuhan, bahkan atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Biar kiranya Tuhan bangkit, muncul anak-anak muda yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi terang. Dimanapun setiap berada, mereka menjadi Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyampaikan Injil kebenaran Kristus. Dimanapun setiap mereka berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk generasi saat ini ya Bapak. Dan biar kiranya keluarga umat-Mu ini Tuhan diberkati oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Ini setiap doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Ada di kanan saya, puji Tuhan, shalom. Selamat datang, di tengah juga ada, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi kantor jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan.
dan para pengerja akan segera membantu. Jika sudah siap, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite Minggu 23 Juli 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya Mandara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Islam pada hari Rabu 19 Juli 2023, maka diinformasikan untuk kantor OTP CK7, doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Jikalau engkau tidak berserah penuh, jangan harap. Kayaknya pintu di depanmu tuh tutup, pintu besi. Mau usaha apa aja gagal. Mau usaha apa aja bangkrut. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 16 Juli 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Info lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau declare Tuhan bahwa di dalam nama-Mu ada kemenangan, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I
just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness.
katakan bersama-sama. Break every stronghold. Every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let's declare it even more, gereja Tuhan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Ada kuasa daripada nama Yesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus bersama-sama gereja Tuhan. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus buat keluarga kami Tuhan. I speak the holy name untuk keluarga kami, untuk masa depan kami. Yesus, Yesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Is power. Your name is healing. Jesus. Your name is life. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Jesus. 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 Beracara lebih lagi Tuhan Yesus. Deklarasi iman kami Tuhan. Mungkin kami udah lama gak mendeklarasikan nama-Mu Tuhan. Your name is power Tuhan. Your name is healing Lord Jesus. Your name is life Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Kau terlalu baik Tuhan. You've been so good Tuhan. Kami sering melupakan Engkau. Engkau gak pernah melupakan kami Tuhan. Kami sering menjadi manusia yang gak pernah mengandalkan Engkau. Tapi Engkau gak pernah berubah posisimu Tuhan. You're always there Tuhan. Dan hari ini Tuhan, apapun yang ada di depan kami mau belajar to speak the name of Jesus Tuhan. Untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk masa depan kami. And thank you Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan Tuhan dan kelegaan Tuhan. Speak to us pada pagi hari ini Tuhan. Kami gak kuat. Kami gak tahu apa yang akan terjadi. Segitu rapuhnya kami Tuhan. But thank God we have the name of Jesus. Ya, kami akan deklarasikan lebih lagi Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tertabur. Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini bukan tentang kami. Tapi hari ini tentang Engkau saja Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin, amin. Kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi church. Come on, Jesus. Yes.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya nggak pengen khotbah deh tadi. Wow. Thank you Team Praise and Worship. Appreciate it. Siapa yang diberkati oleh Team Praise and Worship? Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi mereka yuk. Dan saya diberkati sekali oleh lagu tadi. Karena lagu tadi itu benar-benar mendeklarasikan bahwa hanya nama Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Hanya nama Yesus yang dapat mengeluarkan kita dari depresi. Dan saya tahu di dalam keadaan pandemik ini banyak orang yang jatuh di dalam namanya mental and health depression. Tapi siapapun saudara yang lagi ngalamin itu, saya mau katakan bahwa you are not alone. Saudara gak sendiri, orang gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Dan saya rindu kita jadi jemaat yang benar-benar kayak just fall in love with Jesus lagi aja. Karena kita udah terlalu sibuk dengan segala hal yang dunia tawarkan, dengan segala pencapaian yang dunia tuntut. Sampai kita kadang-kadang lupa untuk jatuh cinta sama Tuhan lagi, hanya mendeklarasikan nama Dia aja. Kembali ke kasih mula-mula. I don't know, dari tadi waktu nyanyiin lagu ini tadi, kita mau melakukan sesuatu di tempat ini. Dan saya rindu untuk saudara buka hati saudara. Dan saya akan langsung saja kan waktu gak banyak. Saya akan memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu Mission Impossible. Ini bukan karena lagi ngetren ada filmnya Tom Cruise, ini gak diinspirasi oleh Tom Cruise, tapi ini diinspirasi oleh Yesus sendiri. Amin. Dan kita berjanji bersama-sama ya saudara ya, nanti kalau ada satu orang tepuk tangan, kita tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Amin. Mau? Amin. Amin. Dan hari ini saya akan membagikan kepada saudara mungkin sebuah cerita tentang kehidupan saya terlebih dahulu. Biar kita bisa relevan juga. Dimana kalau saudara perhatikan saya sudah menikah 14 tahun. Jalan ke 15 tahun. Mungkin saudara tampangnya masih muda ya. Saya udah gak muda-muda juga, gak tua-tua juga. Udah angka 4 sekarang. Baru official beberapa minggu yang lalu angka 4. Tapi saya ingat sekitar 15 tahun yang lalu saya sempat pergi ke sebuah kota di China. Kota Beijing. Disitulah kekasih saya yang sekarang menjadi istri saya sempat kuliah di sana untuk kuliah bahasa. Dan saya pengen tanya kepada saudara mungkin siapa yang bisa fasih bahasa Mandarin boleh angkat tangannya. Ini gak ada yang jujur ya? Tampaknya kayak pada pendukung semua nih. Gak ada yang fasih bahasa Mandarin di sini. Boleh angkat tangannya aja, gak apa-apa kok. Gak dihakimi, gak mengganggu keselamatan. Terima kasih Bu. Ibu akan masuk ke surga dulu karena ibu jujur. Yang lain saya gak tahu bagaimana. Saya percaya mungkin saudara ada yang ngerti dan mungkin tidak mengerti juga. Saya pengen bertanya secara jujur saudara. Kalau saudara lihat packaging saya, muka yang di depan ini, siapa yang percaya bahwa dia adalah seorang yang fasih bahasa Mandarin? Boleh angkat tangannya. Terima kasih untuk penonton bayaran. Terima kasih juga untuk saudara yang jujur bahwa kelihatan emang tampangnya mendukung kayak tapi dalamnya super KW banget nih orang. Enggak bisa bahasa Mandarin. Dan benar saya enggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Walaupun tampang, gaya, mata, semua kulit mendukung sekali untuk berada di gambar ini. Salah satu dari turis itu mendukung tapi saya enggak bisa bahasa sama sekali. Singkat cerita, saya tahu waktu saya akan menghampiri calon istri saya pada saat itu, saya akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. I know that. Tapi karena atas dasar cinta pada saat itu, saya mengorbankan segala hal, saya bernekat untuk ke sana untuk menghampiri dia dan akhirnya saya belum pernah lihat kota Beijing seperti apa, akhirnya saya ke sana. Akhirnya waktu saya ke sana enggak seperti kayak zaman sekarang saudara. Itu tahun 2008, itu baru kelar Beijing Olympic. Dan di sana enggak banyak orang bisa pakai bahasa Inggris pada saat itu dan enggak kayak zaman sekarang saudara punya Google Translate. Enak tinggal foto, tinggal pencet suaranya keluar dan lain-lain seperti itu. Pada saat itu enggak ada sama sekali. Akhirnya saya memberanikan diri ke sana. Hari berikutnya waktu saya sudah sampai, istri saya kuliah. Akhirnya saya sendirian seharian, saya bingung, udah seperti kayak film Home Alone, benar-benar saya sendiri, saya tahu saya akan kesulitan. Coba mereka bisa bahasa roh, mungkin kita bisa nyambung kali ya. Mereka di sana nggak bisa bahasa roh sama sekali, bahasa rohnya mungkin berbeda. Akhirnya saya sampai ke sebuah restoran, karena perlu makan juga, walaupun tersesat perlu makan kan. Ya saya akhirnya mau mengorder makanan, diberilah sebuah menu. Dan mungkin tuh orang lihat tampang saya, wah teman kita nih, kita bisa bahasanya. Dia akhirnya mulai berbahasa Mandarin kepada saya. Dan saya benar-benar baru pertama kali dalam sejarah hidup saya kelihatan kayak orang bodoh yang gak bisa ngomong dan gak mengerti apa yang dia omongkan.
Akhirnya saya cuma kerjaan begini, mungkin kalau yang bisa mengerti bahasa Mandarin mungkin akan ketawa. Saya coba bilang, saya lihat tuh itu menu, ike ceke. Nah yang ketawa bohong kan, berarti ngerti tadi kan bahasa Mandarin. Cuma gak mau jujur angkat tangan. Itu artinya apa kalau bagi yang tidak mengerti? Saya mau yang itu, ya mau yang itu. Cuma ngomong gitu doang. Abis itu dia mulai meresponi saya dengan bahasa roh lagi, saya udah gak bisa lagi ngerti. Akhirnya saya frustrasi. Saya bilang ke pelayannya, udah tapau aja lah. Ngerti kan, artinya tapau itu dibungkus saja, dibandingin penderitaan lebih parah, lebih baik saya bungkus bawa pulang, makan di hotel sendirian, gak apa-apa, nyaman. Akhirnya saya bilang, itu yang saya lakukan, udah ditapau aja dibungkus, walaupun tonasi saya pasti salah. Akhirnya saya minta bon, saya ingat kalau bon paling gampang, maitan gitu kan. Akhirnya minta bon, waktu udah minta bonnya datang, dia keluarin, dia ngomong dengan bahasa Mandarin angkanya. Saya bilang, aduh, saya gak ngerti sama sekali, dia ngomong, saya kasih handphone saya. Tiba-tiba ada seorang malaikat datang menghampiri saya, saudara. Ada seseorang dari Amerika, lelaki bule putih, nggak dari sana banget lah. Dia menghampiri saya. Dan saya kaget dong. Kayak di negara China, Beijing, ngapain bule nyamperin saya. Akhirnya tuh bule bilang sama saya, can I help you? Apa ada yang saya bisa bantu nggak? Saya kayak merasa terintimidasi banget, saudara. Saya bilang sama dia, tampang lu kayak begitu, lu ngomong apa yang bisa bantu, mesti kebalikannya kali. Akhirnya dia fasih banget bahasa Mandarin, dia akhirnya seperti malaikat saya, dia menerjemahkan semua, segala sesuatu menjadi indah tiba-tiba pada saat itu. Ya otomatis kan saya udah say bye-bye lah, gak mungkin saya bawa dia ke tempat berikutnya untuk menjadi penerjemah kan. Tapi kenapa saya ceritakan ini? Tapi setelah itu beberapa hari kemudian karena ada istri saya, dia bisa bantu saya, akhirnya saya selamat pulang ke Jakarta dan lain-lain seperti itu. Tapi kenapa saya ceritakan ini? Saya tahu, saya akan datang ke sebuah kota di mana saya akan mengalami kesulitan. I know that, karena saya nggak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Kenapa saya ceritakan ini? Mungkin saudara bisa relate dengan saya, di mana mungkin di awal tahun waktu kita memasuki tahun 2023, kita tahu dari presiden selalu ngomong dulu bilang bahwa ekonomi akan gelap, tahun politik, climate changes, perekonomian nggak jelas seperti apa ke depan, apakah akan terjadi hyperinflasi di Amerika, di Indonesia. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi setengah tahun berikut ini, 2024, kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi kita tahu itu semua akan terjadi, dan kita tahu kita semua harus tetap melewati. Kita nggak bisa tidur, iseng milih tahun 2025 baru saya melek, nggak bisa. Kita tetap harus menjalani kehidupan kita semuanya. Dan mungkin bagi saudara itu saudara merasakan bahwa ini adalah suatu misi yang mustahil, mission impossible. Keadaan keluarga saya masih belum baik-baik. Keadaan perekonomian saya belum melihat titik terangnya. Bahkan saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Apakah akan ada penyakit-penyakit lain, pandemik-pandemik lain, inflasi di Amerika, homeless makin banyak, sekarang LGBT di mana-mana. Kita nggak bakal pernah tahu what's gonna happen di depan sana. Tapi hari ini saya mau bagikan pada saudara. Mungkin ini pasal yang sudah sering saudara baca di Mazmur 91. Tapi saya memberikan latar belakang sedikit. Di mana Mazmur 91 adalah kumpulan kitab Mazmur yang disebut Tehillim. Artinya kitab puji-pujian, nyanyian yang dinyanyikan bersama iringan musik. Dan kitab ini juga menggambarkan sebuah kasih dan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan kita tahu kitab ini ditulis oleh Daud, yang penulis yang terbanyak. Ada Salomo, Musa, Asaf, dan lain-lain. Tapi kita akan baca bersama-sama, ini menarik sekali. Karena saya rasa banyak orang mungkin nggak terlalu bahas mengenai Mazmur 91. Hanya sekedar kita baca di setiap minggu, terkesan keren, terkesan wow. Tapi kita nggak pernah mengerti secara konteks dalamnya. Saya akan bacakan kepada saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia Tuhan akan menundungi saudara dan saya. Di bawah sayap ya kita semua akan berlindung. Kesetiaannya bahkan perisai dan pagar tembok bagi kehidupan kita semua. Ini janji Tuhan saudara. Saudara gak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Boleh katakan amin? Saudara gak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin? Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang, walau, this is good,
Walau 1000 orang rebah di sisi saudara, saudara tetap melihatnya ada orang-orang yang rebah. Di 10.000 di sebelah kanan saudara rebah, itu tidak akan menimpa saudara. Amin. Satu orang tepuk tangan, kita tepuk tangan bersama-sama. Slide berikutnya. Slide berikutnya boleh bantu. Engkau, dikatakan, saudara dan saya hanya menonton dengan mata kita sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tanpa perlindungan kita. Yang maha tinggi telah kau buatkan tanpa pertuduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga saudara di segala jalan kita. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kaki kita gak bakal terantuk kepada batu. Singa ular tedung akan saudara langkahi. Wow. Engkau akan menginjak singa, anak ular dan ular naga. Sungguh hati melekat kepadaku. Kenapa? Karena Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Kenapa? Karena saudara mengenal siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh katakan amin? Ada 3 observasi saya bagikan secara cepat. Yang pertama, rest in God. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Mungkin waktu saudara baca ayat ini kayak kesannya keren. Wow, janji Tuhan luar biasa. Wow, saya mau itu semua. Tapi kita gak pernah perhatikan Alkitab ditulis ada tujuannya. Kenapa di ayat pertama, kita akan baca sekali lagi di ayat pertama. Boleh bantu. Kenapa dikatakan ini? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kenapa dari seluruh kalimat, kenapa Mazmur 91 dimulai dari sebuah sikap dan postur yang dijabarkan dengan apa yang kita baca. Bukan janjinya dulu, bukan apa saja akan diluputkan, tapi dimulai dari sebuah sikap dan postur yang Tuhan kehendaki untuk kita ambil. Untuk apa? Untuk duduk. Katakan kiri kanan, duduk. Katakan kiri kanan, bermalam. Kata duduk berasal dari kata yashab, yang artinya apa? Menetap. Beristirahat dengan tenang. Bermalam dari kata lun. Tinggal, bermalam, melanjutkan dan menetap. Jadi kita bisa pelajari saudara. Karena seringkali kita hanya membaca Mazmur 91, maaf. Enggak ada bedanya dengan mantra. Sekedar kita bacakan, lagi ada masalah, bacakan. Lagi masalah, baca. Kayak mantra. Tapi kita gak pernah mengerti esensi daripada apa yang kita baca. Sehingga kita gak pernah mengambil sikap yang benar dalam meresponi firman Tuhan atau menghidupinya. Sehingga kenapa Mazmur 91 tidak pernah terjadi? Karena kita lupa ada ayat pertama yang mengatakan orang yang duduk. There's something about people, waktu mereka duduk, mereka itu benar-benar restless. Saudara waktu duduk, saudara akan tenang. Saudara waktu duduk, saudara akan beristirahat. Dan hari-hari ini itu suatu hal yang seringkali dianggapnya apa? Kelihatannya lemah. Kita hari-hari ini, iblis tuh gak menggoda kita dengan dosa saudara. Saudara tahu perjinan dosa, ngobat dosa, saudara tahu. Tapi yang iblis seringkali kasih kepada kehidupan kita adalah apa? Kesibukan. Dengan saudara sibuk, saudara udah tidak peka lagi dengan apa yang Tuhan lakukan, sudah lakukan, bahkan apa yang Tuhan akan lakukan. Saudara udah gak peka, kenapa? Busy. Kita selalu ditanyakan orang kan, kamu lagi sibuk apa? Sampai sebuah stigma itu, waktu saudara sibuk kelihatannya saudara berproduktif. Kalau saudara keren, sibuk. Padahal belum tentu saudara sibuk, cuma ngomongnya sibuk aja. Kenapa? Karena diterima. Akhirnya itu menjadi sebuah stigma yang kita hidupi, kita sibuk dengan segala cara, menyibukkan diri sampai kita anggap apa? Untuk duduk diam. Itu hal yang paling terakhir. Karena dunia akan menghakimi kita, waktu kamu duduk kamu kelihatan lemah. Tapi justru kebalikannya dalam Tuhan, orang yang duduk bukan cuma sekedar duduk, ada konteks tempatnya. Di dalam hadirat Tuhan. So buat kita bisa melewati tahun-tahun yang sulit ke depan sana. Hanya orang yang mengambil postur
duduk. Bukan cuma sekedar duduk dan bermalam. Kalau saya mau bermalam di rumahnya Pak Dedi, saya akan nginep, saya akan tinggal, saya akan tidur di sana pasti. Dengan kata lain, waktu saudara tidur, apakah saudara bisa mengkontrol mimpi saudara? Saudara tidak akan kontrol. Kenapa? Karena waktu saudara duduk dan bermalam, saudara menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan waktu saudara duduk, kita dapat merenungkan kebaikan Tuhan. Hari-hari kita jarang merenungkan kebaikan Tuhan. Kita suka komplain. Komplain paling gampang. Komplain dan comparison. Kita suka membandingkan. Kok hidupan dia enak ya. Lihat sosial media mereka, kok mereka begitu ya. Kok aku begini. Kok makanan aku biasa aja, makanan dia begitu. Kok baju dia begini, baju saya begitu. Itu kita suka lakukan dengan membandingkan di sosial media. Akhirnya kita gak pernah bisa merenungkan. Sedangkan saudara bisa hadir pada pagi hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Saudara masih punya suami istri yang utuh, kemurahan Tuhan. Saudara punya kesehatan, itu kemurahan Tuhan. Pekerjaan, nafkah, masih ada uang di bank. Itu semua kemurahan Tuhan yang kita gak pernah akui, kita gak pernah syukuri. Karena kita terlalu sibuk. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita terlalu sibuk melihat kepada hal yang lain, kita lupa. That actually, walaupun pandemik terjadi, walaupun omset saya turun, tapi saya gak pernah kekurangan. Saya gak pernah mengemis walaupun saya belum melihat sesuatu yang besar di depan sana. Tapi kita lupa. Makanya dibutuhkan untuk duduk, gak keren. Makanya kalau ikut Tuhan bukan kejar sensasi, kejar esensi. Sensasi packagingnya, kesannya sibuk, kesannya keren, kesannya relevan, tapi gak punya esensi, kopong dalamnya. Esensi berbicara mengenai fondasi, nggak kelihatan. Tapi justru disitulah letak kekuatan saudara melewati misi-misi yang mustahil ke depan sana. Bangun. Waktu saudara duduk, saudara bisa dihibur. Lihat nggak 10 tahun lalu, siapa kita? Lihat nggak 15 tahun lalu, kita nggak bisa apa-apa. Sampai hari ini kita juga nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Tapi Tuhan membawa kita from glory to glory untuk menyatakan bahwa Tuhan itu nyata. In every season. Makanya saya selalu katakan, musim boleh berubah. Keadaan boleh berubah. But thank God, Yesus gak pernah berubah. Pegang itu terus saudara. Makanya di Amsal 3:6 katakan apa? Akuilah dia. Makanya tadi saya minta request lagu I Speak Jesus. Akui dia. Saudara lagi ada masalah. It's fine. Akui dia. Saudara lagi depresi, mungkin gak ada yang tahu, anak gak ada yang tahu, suami gak ada yang tahu, istri gak ada yang tahu. Akui dia. Bisnis saudara, mungkin belum ada masa depannya, gak tahu. Akui dia. Dalam apa? Segala lakumu. I love it, Bible suka menggunakan kata segala, semuanya. Makanya dia gak cuma minta kehidupan saudara, 5%, 10%, 20%, 30%, no, semuanya. Segalanya berikan. Kenapa? Karena dia, bukan kita. Karena dia yang akan meneruskan jalan saudara. Tiba-tiba waktu saudara lewatin tahun ini, kok bisa ya? Aku masih hidup, aku masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketemu keluarga, suami istri masih utuh. Kok bisa ya? Tiba-tiba lewat aja. Saudara gak sadar. Saya percaya saudara pasti pernah mengalami itu. Dan saudara sudah mengalami itu, cuma kita gak sadar. Karena kita gak duduk dan bermalam di dalam hadirat Tuhan. So akuin. Yang kedua, talk to God, berbicara dengan Tuhan. Ternyata yang pertama kita harus duduk dan bermalam, yang kedua berbicara dengan Tuhan. Saya gak tahu, berbicara dengan Tuhan bagaimana J? Apakah kita datang ke ibadah kita berbicara dengan Tuhan? No. Setiap hari, setiap saat saudara bisa beribadah dan berbicara kepada Tuhan. Apakah harus melalui pendeta yang khotbah baru Tuhan berbicara? Bisa. Tapi apakah Tuhan bisa berbicara langsung kepada orang yang fana, kepada orang yang bejat, masih struggle dengan segala addiction? Saya mau katakan Tuhan masih bisa berbicara selama saudara mau membuka hati, Tuhan dapat berbicara. Cuman kita mau buka hati gak? Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Jadi waktu saya nyetir Tuhan bisa berbicara? Bisa. Waktu saya lagi mandi Tuhan berbicara? Bisa. Di kantor bisa? Bisa. Di arisan bisa. Di mana saya Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kenapa? Karena di ayat kedua katakan. Setelah dia mengambil sikap duduk dan bermalam. Dia mempunyai kepercayaan diri untuk apa? Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai.
Ada sebuah kepercayaan yang dikatakan karena dia mengetahui siapa yang dia sembah. Kita suka datang menyembah tanpa mengenal siapa yang kita sembah. Akhirnya apapun yang kita katakan gak ada kuasanya karena kita sendiri belum tentu percaya. Tapi kalau kita udah percaya dan mengenal, kita dapat berkata langsung kepada Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan dapat berbicara kepada kita secara langsung? Siapa yang percaya Tuhan berbicara hanya melalui seseorang? Terima kasih, gak apa-apa, ada kejujuran, gak ada yang salah, gak ada benar, kita belajar bersama-sama. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan dapat berbicara kepada saudara secara langsung. Contohnya kenapa? Di zaman dahulu perjanjian lama, saya akan ulangi lagi biar kita ngotok dan ada perubahan paradigma. Tuhan zaman dahulu, boleh tampilkan slide berikutnya. Tuhan hanya bersemayam atau Allah hanya bersemayam di ruang maha kudus. Zaman dulu ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah di level ketiga tuh ruang maha kudus, hanya orang-orang kudus, umat pilihan yang bisa di sana dan Tuhan akan bersemayam dan berbicara kepada orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Thank God karena ada salib Kristus terjadi, makanya di Markus 15 ayat 37-38, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya waktu di kayu salib. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Oleh dasar itu, makanya saudara dapat connect kepada Tuhan secara langsung melalui perantaran anak yang tunggal namanya Yesus. Makanya bait Allah bukan dalam bentuk bangunan, tapi bait Allah adalah kehidupan saudara dan saya. Boleh katakan amin? Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Maka Yesus ada di dalam hati kita. Camkan baik-baik ini. Kemana saudara melangkah, Yesus ada di sini. Cuma seringkali kita takut. Apakah gue bisa dengar suara Tuhan? Apakah Tuhan akan membuka langit? Tiba-tiba, anakku. Kalau sampai itu terjadi saya kabur kali, saya ngeri juga sih. Bagaimana, apakah Tuhan bisa berbicara kepada saya? Saya mau katakan bisa. Tapi saya ngeri, takut salah. Takutnya jangan-jangan bukan Tuhan yang berbicara, itu hanya ambisi atau hasrat saya. Saya beri ilustrasi. Mungkin saudara bingung ya, hari ini kenapa ada boneka jelek gini di depan. Saya memberi ilustrasi seperti seorang baby. Siapa yang pernah mengalami fase ini, di mana saudara mempunyai anak dan mau ngomongi baby saudara sendiri, boleh angkat tangannya ibu-ibu? Saya percaya ibu-ibu bisa relate dengan saya. Dan ini bukan WOI ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu saudara mungkin masih pasangan muda yang baru punya anak pertama, anak kedua masih baby. Mungkin baby ini kayak saudara masih bingung, kayak babynya nangis. Kayak saudara bingung nih suaranya dia mau apa ya? Kayaknya dia mau pupup kayaknya. Coba deh saya ganti deh pampersnya, ternyata nggak pupup. Ternyata saya salah, dia ternyata mau makan. Tiba-tiba kayaknya dia mesti disendawain deh. Ternyata salah. Ternyata dia mau diganti pampersnya. Atau mungkin kulitnya atau badannya gak enak posisi tidurnya. Salah lagi. Tiba-tiba apa yang kita suka lakukan? Kalau mungkin saudara punya suster yang menjaga baby. Saudara kan tanya ke susternya. Sus, kenapa sih ini baby nangis melulu? Saya kasih ini kok salah? Ternyata suster bilang, enggak non atau tuan. Dia mau makan tadi. Dia mau minum. Dia mau pup mesti diganti pampersnya. Kok susternya tahu? Karena susternya menghabiskan waktu 24 jam dengan baby tersebut. Sehingga yang sama bisa ditafsirkan berbeda dengan orang yang hidup intim dengan bayi tersebut. Kenapa saya ilustrasikan ini? Karena beginilah perjalanan iman kita dengan Tuhan. Mungkin ini seperti suara Roh Kudus yang dalam kehidupan kita masing-masing. Seringkali kita kayak, ini suara Tuhan bukan ya? Kayak aku takut salah. Tapi kita gak berani nguji, kita takut salah. Kita akhirnya tanya ke suster, susternya ilustrasi siapa? Mau pendeta, pendoa dan lain-lain. Pak ini bagaimana? Bu ini bagaimana? Ini maksudnya apa? Kita selalu tanya, salah gak? Enggak salah sih. Tapi kalau susternya pulang kampung, apa yang terjadi? Apakah berarti saudara, salah melulu. Ya udah malas bangun hubungan lah, terserah dia mau apalah. Enggak kan? Tapi saudara baru mulai mencari dan membangun hubungan dengan bayi tersebut seringkali. Kalau kita terlalu nggak hands on dengan bayinya, itu yang terjadi. Begitu pula kehidupan kita di dalam Tuhan. Mungkin ada suara yang sering kali muncul di dalam hati kita, tapi kita nggak pernah nguji dan kita nggak pernah mendalami karena kita takut salah. Tapi saya mau share kepada saudara, it's okay untuk buat kesalahan. Kita belajar. Sebagai orang tua yang masih muda, masih awal waktu itu, kita juga salah. Tapi lama-kelamaan waktu berjalan karena kita membangun hubungan yang intim dengan baby tersebut.
6 bulan kemudian tiba-tiba oe-nya sama. Baby-nya oe-nya nggak berbeda loh. Pitch-nya dari nada E ke G atau apa. Enggak. Oe-nya sama. Tapi tiba-tiba saudara bisa mengerti apa yang baby ini mau. Apa yang anak ini mau. Kenapa? Karena saudara membangun hubungan. Bayangkan kalau kehidupan rohani kita seperti kita mengandalkan suster terus selalu. Akan ada saatnya di mana pendeta belum tentu bisa available dan ready buat saudara. Akan ada saatnya di mana pendoa syafaat belum tentu siap mendoakan saudara. Tapi bukan berarti kerohani saudara akan kalah oleh karena itu. Tapi justru waktu kita mulai melatih dari sekarang. Karena akan ada saatnya tiba di mana kita akan bergereja seperti ini akan sulit mungkin. Pandemi memutihkan. Kemarin nggak ada fisik bangunan, kita nggak bisa kumpul. How are you? How are you? Apakah Tuhan stop berbicara? No, Tuhan nggak dibatasi oleh tembok. Tapi mulai latih. It's okay to make mistake. Cara konfirmasi apa? Lihat Alkitab, baca. Memiliki teman sesama. Lama-kelamaan saudara kan dewasa. Sesuai dengan visi daripada CK7 pun juga. Menjadi apa? Murid-murid Kristus. Murid Kristus berarti apa? Mengenal siapa bapaknya. Siapa teladannya. Ayo bangun. Jangan menjadi jemaat yang apa dikit-dikit. Pendetanya khotbah dia minggu. Saya kayak suster. Tiap minggu datang kasih tahu saudara. Tapi saudara nggak pernah kerjakan, nggak pernah membangun hubungan. Akan ada saatnya tiba, saya nggak ada di sini, pendeta nggak ada di sini. Dan kita bagaimana? Tapi saya rindu seluruh jemaat CK7 jadi jemaat yang melatih. Gagal, it's okay, belajar lagi. Gagal, it's okay, belajar. Sampai 6 bulan saudara, oe, tahu itu apa suaranya. Dan saudara akan menjadi iman orang-orang yang kuat, bukan karena apa kata orang, tapi apa karena Tuhan dan pengalaman pribadi yang saudara alami dalam Tuhan. Dan itu tidak akan pernah menggoncangkan saudara, walaupun situasi berubah. Walaupun bencana akan ada. Walaupun apapun itu akan ada di depan saudara. Enggak bakal pernah goyang, kenapa? I know siapa yang saya sembah. I know that voice. It's Jesus. It's Jesus. Yang ketiga, assurance from God. Waktu kita berduduk dan bermalam dan kita berkata kepada Tuhan, ada sebuah kepastian. Ini indahnya dengan Yesus. Dunia gak memberikan kepastian. Silakan, apakah uang memberikan kepastian? Ya bisa ngebantu sedikit pasti. Bukan berarti saya gak munafik, uang gak perlu. No, uang perlu. Tapi ada suatu kepastian dari Tuhan. Kenapa? Di ayat ketiga. Sungguh dialah Yesus Tuhan. Elohim. Dia yang melepaskan engkau, yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya mau garis bawah ini. Bukan berarti saudara tidak akan mengalami masalah. Garis bawah ini. Seringkali orang Kristen bilang, wah saya udah dalam Tuhan, masalah hilang. Enggak. Problem will always be there. Cuma yang membedakan, saudara memiliki pengharapan dan saudara dilindungi, diluputkan. Masalah sama, tetap ada. Contoh, Nuh. Waktu dia bangun Baterah, dia akan menghadapi namanya air bah. Apakah air bah itu disingkirkan dari kehidupan Nuh? No. Nuh tetap melewati air bah. Cuma ada perbedaan. Posisi dia berbeda menghadapi masalah yang sama. Posisi dia ada di dalam Baterah. Makanya di zaman dahulu dikasih ilustrasi. Di dalam Baterah, di dalam ini, di dalam itu, perjanjian baru, di dalam Yesus, di dalam Kristus ada kekuatan. Saudara akan diluputkan. Bukan berarti Nuh nggak mengalami gonjang-ganjingnya air bah. No, Nuh mengalami. Nuh ada di perahu, di Baterah yang besar. Saya percaya Baterahnya akan goyang-goyang juga. Nabrak tembok, nabrak perumahan, nabrak pohon, nabrak gunung. Akan nabrak. Cuma yang membedakan nggak ada luka. Semua diluputkan dan dilindungi. Itu janji Tuhan waktu kita ada di dalam Yesus. Contoh kedua, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia disuruh memuja dewa daripada Raja Nebukadnezar. Kita tahu ceritanya. Dia tidak lakukan itu. Akhirnya dia dibuang ke dapur api. Bukan berarti Tuhan bilang matikan dapur api. Dia masuk ke dapurnya nggak ada apinya. Enggak. Apinya tetap ada. But the difference. Ini yang saya bilang keren. Makanya di dalam Tuhan tuh akan ada perbedaan. Problemnya sama. Bukan berarti resersi, saudara nggak mengalami resersi. No.
Problemnya sama, cuma bedanya posisi dan perlindungannya akan berbeda di dalam Kristus. Ada pengharapan, dia bukannya cuma bebas daripada segala api. Satu orang tepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan. Bukannya dia hanya diluputkan dari dapur api, tapi raja dan yang lain melihat bukan 3 orang, tapi ada 4 orang. Di mana ada seseorang malaikat Tuhan yang melindungi orang tersebut. Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa saya ceritakan ini? There's a wonderful quote dari Charles Spurgeon katakan, the assurance of every truth. Saya bacakan Indonesia aja langsung karena waktu. Kepastian dari setiap kebenaran kitab suci adalah keindahannya. Pertama, karena dia, Jesus, telah berjanji untuk melakukannya. Dan janji Tuhan adalah sebuah ikatan yang tidak akan pernah dilanggar. Manusia suka melanggar, Tuhan gak pernah melanggar. Kedua, karena Yesus Kristus telah bersumpah bahwa dia akan melakukannya. Kita akan diluputi. Saya ada sebuah kesaksian tentang kehidupan saya. Tahun 2021 Juni. Itu zamannya orang lagi pada suka naik sepeda road bike, sampai hari ini masih banyak. Tapi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya pada saat itu, di mana saya mengalami namanya kecelakaan. Mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin slide berikutnya boleh bantu. Saya mengalami kecelakaan sepeda. Kalau saudara mau saya kasih tahu konteksnya, lokasinya pada saat itu saya berada di dalam kota. Waktu itu masih PPKM level berapa saya lupa, sepi. Saya ada lagi naik sepeda bersama dengan peleton sepeda bersamaan semua. Itu posisi saya, kanan saya Senayan Park, kalau saudara bisa bayangkan. Kiri saya GBK, depan saya Hotel Mulia. Mungkin saudara bisa bayangkan saya ada di posisi mana. Saya lagi menuju dari Senayan Park itu menuju ke Hotel Mulia. Dengan kecepatan, jangan diikutin bandel waktu itu karena kosong. Average speed 40 km per jam. Lumayan kenceng di sepeda, seperti itu. Saya ada di urutan nomor 3. Dan tiba-tiba ada motor dari arah Mulia menuju ke Senayan Park. Semestinya kalau motor itu mengikuti peraturan, kalau dia mau muter balik, harusnya dia muter balik di bawah jembatan flyover. Semestinya. Cuma Indonesia keren kan. Selama ada jalan, ambil. Itu yang terjadi. Jadi ada tempat pejalan kaki yang semestinya itu menjadi zebra cross ya pejalan kaki, diambillah. Karena dia bilang, wah Tuhan buka jalan. Dia ambil jalan ke kanan, muter balik di situ langsung. Singkat cerita, peleton pertama bisa banting kiri, aman. Kedua, aman. Ketiga, saya. Akhirnya, dan motor kalau udah ada celah, dia gak ngerem. Dia ngegas lebih cepat. Dia mau keluar begini. Waktu dia mau keluar begini, saya lagi menghadapi dia langsung. Akhirnya saya tabrak dalam kecepatan average 40 km lebih. Saya akhirnya nabrak seperti ini, dan sepeda saya muter seperti ini, dan mungkin seperti lagu yang saudara nyanyikan, ku kan terbang, saya benar-benar terbang. Saya terbang tinggi, mungkin saudara ketawa enak ya, tapi coba di posisi saya saudara. Akhirnya saya jatuh, dan waktu saya jatuh saya pakai helm, ada kacamata saya jatuh kena di sini saya, karena helm saya penyok. Tapi apa yang terjadi? Semestinya saya pakai sepatu sepeda, itu biasa ngunci ke pedal sepeda, supaya nggak gerak-gerak. Jadi saya kekunci dengan sepedanya. Bayangkan waktu saya ketabrak, saya terbang seperti ini, lagi jungkir balik seperti itu. Tiba-tiba sepatu saya bisa copot dari pedalnya. Itu nggak tahu kenapa bisa copot, itu aneh. Dan waktu saya jatuh, akhirnya saya guling-guling, sepedanya cuma hancur pelek depannya. Frame-nya semuanya dalam kondisi aman semua. Dan akhirnya waktu saya bangkit berdiri dari situ, saya lihat tangan saya. Saya pikir waduh hancur deh. Saya pikir udah habis. Biasanya collarbone akan patah. Tangan akan patah karena ada hentakan menahan, dengan kecepatan tinggi saya kelemparnya, dan saya keseret di aspal cukup panjang, cukup jauh mungkin ya, saya nggak tahu berapa, saya lupa pastinya karena kejadiannya sangat cepat. Singkat cerita, waktu saya lagi bangkit berdiri, tiba-tiba saya lihat tangan saya kayak nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada lumuran darah di muka saya. Karena apa? Karena kacamata hitam saya ngebeset, saya punya kelopak mata di sini, dan helm saya kena, darah berlumuran. Tapi di luar daripada itu, semestinya tangan saya baret-baret. Semestinya kaki saya kena baretan aspal dan lain-lain. Dan celana saya atau baju saya mungkin ada yang robek. Tapi waktu saya bangkit berdiri selain lumuran darah, saya lihat dari ujung tangan sampai ke ujung sini, enggak ada lecet sedikit pun. Praise God, tapi jangan diikutin. Kaki saya enggak ada yang lecet, cuma saya ada memar di sini.
Tapi celana sepeda saya pada keseret loh saudara. Enggak ada yang robek sedikit pun. Singkat cerita, waktu saya lihat motornya itu yang saya tabrak itu, karena dia keluar mendadak, dia bonyoknya segini nih. Kegempalan keluar gitu. Akhirnya dibawa ke Siloam, MRCC karena dekat, saya dijahit. Akhirnya nggak tahu kenapa saya punya kekuatan, saya bilang, teman saya bilang mau saya anterin nggak? Saya bilang nggak usah, saya pulang sendiri. Akhirnya saya bisa pulang sendiri sampai rumah. Waktu pulang, saya bukan merasa kedamaian, saya merasa ketakutan. Kenapa? Takut dihakimi istri saya. Karena pasti habis ini dibantai sama istri saya. Penghakiman lebih besar tuh bukan dari Tuhan, dari istri kita sendiri. Yang ketawa suami-suami pasti tahu rasanya seperti apa. Akhirnya saya sampai rumah, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Istri saya bilang, kamu gak apa-apa gak yang, kamu is okay ya gitu. Dalam hati saya munafik loh, nanti habis gue sembuh lu juga bantai gue. Tapi singkat cerita akhirnya saya sembuh. Kebesokannya saya takut muntah, takut gegar otak, gak apa-apa. Saya CT scan aman, sampai hari ini semuanya praise God, semua dalam kondisi aman. Kenapa saya ceritakan ini? Saya akan selesai. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, jangan remehkan hal kecil dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pikir, kecelakaan sementara sedikit aja lah. Tapi apapun itu bisa terjadi dalam kehidupan kita yang kita gak pernah tahu. Tapi waktu kita dekat kepada Tuhan, bukan berarti kita gak mengalami masalah. Tapi Tuhan akan meluputkan dan melindungi dan akan membuat kita terjatuh, tidak sampai tergeletak. Dan Tuhan akan membawa kita naik berikutnya lagi. Makanya saya mau katakan, ada quote dari Giti Akita katakan, Gifty, the word of God is full of assurance. Firman Tuhan penuh akan jaminan. Bahkan Yesaya 46, saya undang tim praise and worship naik. This is good, the message is good. Sampai masa tuamu. Siapa? Aku Tuhan, tetap Dia. Dan sampai masa putih rambut saudara dan saya, aku Tuhan Yesus akan menggendong saudara. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita beri kemuliaan. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Selama kita duduk bermalam, berkata-kata kepada Tuhan, berbicara langsung, bangun hubungan, Tuhan akan menjaga kita. Apapun kendala depan sana, kita gak perlu takut. Saya mau ajak saudara bagi berdiri bersama-sama. Makanya saya gak tahu apa yang saudara alami, ketakutan apa. Tapi saya mau ajak saudara pada siang hari ini, saya ambil waktu sebentar saja. Untuk kita deklarasikan nama Dia. Mungkin saudara udah lupa, saudara lebih suka deklarasikan masalah saudara. Lihat porsinya, mungkin 80% saudara lebih suka ngomongin masalahnya dibandingkan ngomongin siapa yang saudara sembah. Tapi saya ajak saudara yuk bersama-sama pagi ini dalam environment, faith environment. Maukah saudara deklarasikan Tuhan lebih dari segalanya. Akui Dia dari segalanya. Maka Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Amin. Let's sing it out together. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Tuhan hancurkan, break every stronghold. Shine through the shadows. And let it burn like a fire, Tuhan. Let's sing it even more. Your name is power. Jesus, the Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Mari gereja Tuhan, let's shout it out. Shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Jesus in the dark. Over every enemy. Yes. Jesus for our family. I speak the holy
Berkati keluarga kita dengan nama Yesus. Jesus for valley, I sing the holy name. Jesus. Mari angkat tangan bersama-sama. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the Jemaat Tuhan sendiri saja. Gandeng suami, gandeng istrinya. Gandeng anaknya. Your name. Bersama keluarga kami. Kami akan meninggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Anointing of God flows lebih lagi Tuhan. Yes. Your name. Your name is power. Your name is healing. Materaikan semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Shine through the shadows. Burn like the fire. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau taburkan Tuhan. Boleh firman ini boleh menjadi kekuatan buat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Saatnya kita mengatakan kita buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor JJ ke tempat ini Tuhan. Berkati Pastor JJ Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga untuk anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBPRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi Yesus yang terima berkat, mari katakan amin. Amin.